Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ustadz semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting kita tetap semangat ya kan. Nah, ini kita lanjutkan belajar bareng-bareng, kita latihan membaca kitab Al-Kawakibud Durriyah Syarah Mutammimatul Ajrumiyah. Nah, kita sudah sampai di qauluhu muqaddimatun. Sebenarnya semalam sudah, cuma kita ulang lagi sedikit nggak apa-apa. Muqaddimatun kalau di layar. Ya, mutammimah bukan muqaddimah, mutammimatun. Mutammimah ya. Siapa yang baca pertama? Ustadz Raihan pertama baca. Raihan Ar-Rasyid dari Medan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mutammimatun ay hadhil muqaddimatu li masailil ajurumiyati. Nisbatun li syekhi al-allamati Muhammadin ibni Muhammad ibni Dawud as-Sanhaji wa yuqalu lahu ibnu Ajurrum bi fathil hamzati mamdudatan wal jimi al mukhaffafati wa dhammir ra'i al mushaddadati. Maknahu bilughatil barbari al-faqirul mutasawwifu. Kadza nukila ba'duhum dhabatahu an khatil jamalil mutibi. Ya. Oke. Hilang-hilang kitabnya. Ya. Mutammimatun ya. Mutammimatun artinya hadhil muqaddimah. Jadi ketika syarah menyatakan hadhil muqaddimah, beliau pengen menjelaskan kalau mutammimatun itu khobar. Ini sudah malam kemarin. Jadi asalnya hadhil muqaddimah mutammimatun. Bermula ini muqaddimah itu satu mutammimah, satu penyempurna limasailil ajrumiyah bagi masalah-masalah yang ada dalam kitab jarumiyah. Bahasa kita jarumiyah, ajrumiyah. Kemudian nisbatun. Dianya ajrumiyah itu ya nisbatun li syekh, itu nisbah bagi Syekh Allamati yang sangat alim. Siapa beliau? Badal Muhammad ibni Muhammad putra Daud as-Sanhaji. Wa yuqalu lahu ibnu Ajurum. Ajurum. Dan dikatakan orang baginya al-ajrumiyah akan ajurum. Atau boleh juga wa yuqalu lahu dikatakan orang baginya Muhammad bin Daud Sanhaji akan ibnu Ajurum dengan fathah hamzah mamdudatan. Dengan fathah hamzah, hal keadaan hamzah itu yang dimatkan panjang. Wal jimil mukhaffafah, dan dengan jim yang ringan, enggak tasydid. Cuma harokatnya beliau enggak menjelaskan apa dhammah apa fathah. Secara zahir kayaknya dhammah ajurum. Wa dhammir ra'il musyaddadati, dan dengan dhammah ra yang ditasydidkan ajurrum. Maknahu bilughatil barbari al-faqirul mutasawwifu. Bermula maknanya ajurum dengan bahasa barbar itu orang yang fakir lagi yang bertasawuf. Kaza naqala ba'duhum dhabtahu an khatil jamalil mutayyab. Demikian telah menukil oleh sebahagian mereka akan dhabitnya kalimat ajurrum dari tulisan Jamal Mutayyab. Nah, itu semalam. Nah. Lanjut, siapa yang mau baca? Ini dari Ustadz Fahri dulu. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ibnu Anqai innahu yaftahu innahu bi fathi hamzati mamdudati qadami jami'i wara'i musaddadati
Fasakunu alwawu famimim famimi faqad kasura hasfu hamzati fala adri ayya lugatan am huwa min tal'abun nasu wa hiya kalimatu a'jamiyati bi lugatil barbari. Betul juga ya? Ya. Oke, bolehlah sampai di situ. Mungkin Ustadz Jamil, coba Ustadz Jamil sekali. Ada yang pengen diluruskan barangkali? Berkah dari Sulawesi. Dari mana, Zat? Dari Waqala bin Anqa. Waqala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف وقال ابن إنقائي إنه يفتح حمزة ممدود إنه يفتح حمزة Kayaknya B. إنه بفتح حمزة ممدودة Wadum jimi wara. Saya kelihatan tulisannya, Zat? Iya, terlalu kecil. Ini? Iya, Zat, kelihatan. Goyang-goyang tulisannya. Udah. Nah. Di tempat saya tidak kelihatan, sengaja. Mungkin sinyalnya kali ya. Ini? Iya, sinyalnya agak Berarti masalah. langsung kita baca. Waqala ibnu Anqa, berkatalah oleh ibnu Anqa, ini masih berkenaan dengan dhabit, bagaimana cara membaca ajrum. Innahu bi fathi hamzatin mamdudatin. Sesungguhnya ajrum itu dengan fathah hamzah yang dipanjangkan. Fa dhammi jimin. Maka dengan dhammah jim. Dhammi kita atah kepada fathi. Bi fathi fa bi dhammi. Sesungguhnya ajrum itu dengan fathah hamzah yang mamdudah, maka dengan dhammah jim aju. Wara'in musyaddadatin, dan dengan ra yang bertasydid ajurru. Fasukunen, maka sukun waw maksudnya. Fasukuni wawin, maka dengan sukun waw. Famimen, maka sukun mim sukun juga. Jadi ibnu ajurrum, udah gitu. Ibnu ajurrum, atau enggak sukun mim tapi dengan mim, ibnu ajurrumi. Nah. Maka sukun waw, maka sukun mim juga boleh kelihatan. Kalau fa mim kita atah kepada waw, fasukuni wawin fasukuni mimen, kan gitu jadinya. Jadi sukun waw dan mim, nggak apa-apa bahasa ajam. Ajurrum, udah gitu doang. Itu menurut Ibnu Anqa. Waqad kasura halfu hamzatihi, dan sungguh banyaklah oleh buang hamzahnya ajrum, banyak juga hamzahnya dibuang, tinggal jurum. Ya. Ajurrum, kalau dibuang hamzah jadi jurrum. Waqad kasura halfu hamzatihi. Fala adri ahya lughatun am huwa min tala'ubin nas. Ini kata beliau pensyarah Mutamimah, fala adri, maka saya tidak tahu. Ahya, adakah dianya? Dianya, kita hiya ini kembalinya dianya ajurum dengan tanpa hamzah. Ahya lughatun am huwa min tala'ubin nas. Agak susah dhamirnya ini huwa kan. Apakah dianya ajurum dengan tanpa hamzah itu satu lughat, am huwa min tala'ubin nas, atau huwa kembali kepada hazfu, atau bermula dianya buang hamzah itu dari permainan manusia. Maksudnya begini, asalnya tadi kan ada hamzahnya ajurrum, kemudian ada juga dibuang hamzahnya tinggal jurrum. Apakah buang hamzah itu ada lughat dari satu kabilah, atau memang karena manusia suka bermain-main dengan lafaz, apalagi lafaz ajam. Nah, sampai di situ seperti itu. Nah.
Wahia kalimatun a'jamiyatun bilughatil barbari ma'nahal faqiru sufiyyu ala maqila. Wahia dianya ajurrum. Itu satu kalimat yang a'jamiyah. Kalimat yang ajam bukan kalimat Arab. Bilughatil barbar dengan bahasa barbar. Nggak tahu ini kalau di Indonesia barbar itu jahat ya. Ini bahasa barbar. Kayak kaum barbar katanya. Maknaha yang bermula maknanya kalimat itu al-faqirus sufi. Seorang fakir lagi yang sufi. Masih sama artinya seperti di atas. Ala maqila di atas ma yang dikatakan orang. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahwa ajurum itu artinya fakirus sufi. Beliau juga tidak meneliti kembali kelihatannya. Ala maqila. Ini sedikit lagi. Lakinni lam ajidil barabirata ya'rifuna dzalik. Wala hazfa hamdatiha. Tetapi saya itu lam ajid tidak saya dapati akan orang barbar tadi. Hal keadaan mereka itu yang mengenal akan demikian. Dan tidak pula akan buang hamdahnya ajurum. Ketika beliau merujuk kepada orang barabirah, mereka nggak tahu apakah artinya seperti itu. Dan mereka juga nggak tahu ada buang hamdahnya. Mereka menyebutnya ajurum. Begitu maksudnya. Dikit lagi sampai titik. Wa innama fi qabilatil barbari qabilatun tusamma bani ajurrum. Hanya saja dalam kabilah barbar itu ada satu kabilah kecil. Dalam kabilah barbar, arti barbar lebih besar. Itu ada satu kabilah lagi yang dinamakan akan dinya kabilah akan Bani Ajurrum. Dari situlah mungkin asal beliau. Nah, titik. Intaha. Ini belum masuk kepada isi, kita masih di mukaddimah. Gimana? Yang makna al-fakir as-sufi itu maksudnya bagaimana ya Ustaz? Ajurum itu artinya apa? Ajurum bahasa barbar. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Arab, artinya apa? Al-fakirus sufi. Seorang fakir, beliau orang fakir. Fakir kepada Allah tentunya, bukan fakir harta. Sufiyu lagi beliau menganut kesufian. Udah begitu doang. Baik. Apa lagi? Itu kita baca tala'ubi masdar. Min tala'ubin nas. Tala'aba. Tala'ub. Tafa'ulun. Tafa'ulan. Ya. Tafa'ala tafa'ulu. Tafa'ala. Tafa'ul. Ada lagi kendala? Ini ila akhiri ya. Intaha ya. Bani Ajurum. Ya? Itu Bacanya pada waktu itu. Yang- Alif A itu. intaha. Singkatan dari intaha. Selesai ianya ucapan Ibnu intah. Anka. Fi'il. Fi'il madhi. Oh, iya. Lanjut. Maju. Kopi siapa? Lanjut, siapa lagi? Nggak kelihatan namanya, nggak bisa manggil saya. Oh, bentar. Oh, kelihatan agak sempit. Nggak apa-apa. Ntar besok harus ada kitab masing-masing. Siapa lagi yang mau baca? Ustadz nih baca, nggak ada lagi. Ntar Ustadz Raihan. Ustadz Andri juga boleh kalau mau baca. Mau dengar juga boleh. Bebas. Dengar kali kau. Wa'ala. Sabar. Safari. Lanjut, Tengku. Saya aja. Pak Jamil. Rehan. Siapa yang baca nih? Baik. Ya, silakan. Oke. Wa ala ma qalahu. وعلى ما قاله فقول المصنف هنا الجرمية تقرأ بضم الجيم وعلى ضبط المطيب تقرأ بالفتح وفي بعض النسخ لمسائل الآجرمية فيقرأ بفتح الحمزة ممدودة وبضم الجيم وبتشديد الراء والجاري على الألسنة فتح الحمزة وإسكان الجيم وضم الراء مخففا والكل واسع
lianna al-ismal a'jamiyya qad yata'assaru nutqu bihi fayatawassa'u fayatawassa'u fihi ma la yatawassa'u fil ismil arabi. Oke. Wulida titik. Titik. Ya. Artinya sekalian? Dan berdasarkan apa dan berdasarkan orang yang mengatakan, ada yang mengatakan, maka musannif mengatakan di sini al-jurumiyah taqra'u, ia dibaca tuqra'u, dibaca lafaz jurumiyah itu bidhammil jim, dengan didhammakan jimnya, wa ala dhabtil mutayyib, dan berdasarkan tulisan Imam Al-Jamal Al-Mutayyib tadi, tuqra'u bil fathi, lafaz al-jurumiyah itu dibaca dengan fathah al-jarumiyah di nusaki, dan pada sebagian naskah di masa ilal ajrumiyah fayaqra'u, maka dibaca naskah tersebut dengan fathah hamzah yang panjang dan dengan dhammah jimnya dan dengan tasdid ra-nya. Oke. Dan berdasar Oke dulu. itu Gimana itu pemahaman? Ada yang udah bisa paham? Wa ala ma qalahu. Kalau jelas domernya mestinya kita paham, tapi kalau domernya nggak jelas, kembalinya kemana? Nah, bagaimana cara memahami? Coba Ustaz Raihan, apa yang Ustaz Raihan pahami? Wa ala ma qalahu fa qaulul musannifi huna al-jurumiyah. Gimana Ustaz Raihan? kurang tahu, Ustaz. Ya, oke. Wa ala ma qalahu, dan berdasarkan di atas ma yang berkata ianya Ibnu Anka akan nyama. Qala mustatirnya kembali ke Ibnu Anka. Ala ma qala, di atas ma yang berkata ianya Ibnu Anka akan nyama. Faqaulul musannif, maka bermula ucapan musannif di sini. Yang mana ucapan musannif? Al-jurumiyah. Tuqra'u itu dibacakan akan jurumiyah dengan dhammah jim ju. Nah, titik. Ini ada protes di sini. Menurut Ibnu Anka tadi di atas dengan fathah hamzah mamdudah kan gitu. Kemudian dhammah jim dan ra bertasydid. Menurut Ibnu Anka di atas. Kemudian kata beliau, kalau menurut dhabit Ibnu Anka berarti ucapan musannif di sini yang mana ucapan musannif? Jurumiyah. Padahal musannif di sini enggak mengucapkan jurumiyah. Ya kan? Di sini musannif mengucapkan lima sailil ajrumiyah dalam matan. Benar enggak? Dalam matan. Iya, Ustaz. Ah, berarti ini ada salah pengambilan. Mestinya maka ucapan musannif di sini al-ajrumiyah. Tapi mungkin ada sebahagian niskah yang lain memang jurumiyah. Makanya kitab Fawaqih juga jurumiyah. Nah, kalau kita baca Fawaqihul Janiyah syarah jurumiyah, enggak pakai al-ajrumiyah enggak. Tapi enggak apa-apa ini. Maka berdasarkan ucapan Ibnu Anka tadi, jadi ucapan musannif di sini yaitu jurumiyah dibaca dengan dhammah jim ju. Nah, titik. Wa ala dhabtil mutayyab, dan berdasarkan di atas dhabit mutayyab dibacakan akan jurumiyah dengan fathah ja. Nah. Udah titik. Jarumiyah atau jurumiyah boleh bebas. Wa fi ba'din nusakhi lima sailil ajrumiyah. Ini. Dan sabit pada sebahagian niskhah itu tulisannya lima sailil ajrumiyah. Justru niskhah di sini tulisannya seperti ini. Lima sailil ajrumiyah. Itu niskhah di sini. Niskhah yang lain baru jurumiyah. Nah, dan pada sebahagian niskhah itu lima sailil ajrumiyah. Fayuqra'u, maka dibacakan akan dianya ajrumiyah dengan fathah hamzah mamdudatan, hal keadaan hamzah yang dimatkan, a wa bidhammil jim, dan dengan dhammah jim, aju, wa bitasdidir ra'i, dan dengan tasdid ra, ajurrumiyah. Ajurru berarti di sini lima sailil ajurrumiyah. Agak susah. Ya. Ini aja kita ambil. Wal jari alal alsinati fathul hamzati wa iskanul jimmi wa dhammur ra mukhaffaf. Bermula yang berlaku di atas lidah-lidah.
yang sering penggunaan itu fathul hamzati, fathah hamzah dan sukun jim aj dan dhammah ra, ra yang diringankan ajrumiyah seperti yang sering kita sebut di Indonesia. Ajrumiyah, matan ajrumiyah. Nah, itu yang sering terjadi. Wal kullu wasi'un, dan bermula semuanya itu luas, bebas. Kenapa bebas? Li'annal ismal a'jamiyya qad yata'assarun nutqu bihi. Karena bahasa Arab, karena isim ajam, karena bahasa ajam kadang-kadang sukarlah oleh pengucapan dengannya isim ajam. Nah, fayutawassa'u, maka diberi keluasan fihi padanya isim ajam, ma akan sesuatu la yutawassa'u yang tidak diberi keluasan fil ismil arabi pada bahasa Arab. Begitu. Ya, jadi ada keluasan, jadi bebas. Ya, ini dikit lagi sebelum kita masuk ke isi. Wulida sahibul ajrumiyah sanatas nataini wa sab'ina wa sittami'ah. Dilahirkan akan sahib Jarumiyah yaitu Syekh Daud Sanhaji pada tahun 672. Wa tuwfiya, dan diwafatkan akan beliau di Safar, di bulan Safar, sanata salasin pada tahun wa isyrina wa sab'ami'ah. Khamsun situn sab'un 723. Bi Madinati Fas, di kota Fas, min biladil Maghrib, dari negeri Maghrib, Spanyol. Nah, selesailah tentang Syekh Daud Sanhaji. Ya, ada yang perlu kita permasalahkan? Ini baru cerita tentang ajrumiyahnya tentu ya. Yang Iya. yang mutamimahnya siapa pengarangnya mungkin? Enggak. Syekh Ahdal. Mutamimah udah. Mutamimah udah. Udah. Yang kawakibnya juga udah. Udah di awal-awal. Jadi Ya. ini yang perlu kita ambil pelajaran di sini, coba kita lihat nih. Beliau lahir 672 ya. 672. Udah lebih 700-an yang lalu. Kitab beliau ini masih dibaca orang. Ini tanda berkahnya. Kitab ajrumiyah. Iya, Matan Jarumiyah khususnya. Hampir seluruh dunia itu orang bisa bahasa Arab gara-gara kitab Ajrumiyah kan. Keren kan? Berkah banget. Orang Maroko berarti tentu ya. Barbar itu suku di Maroko. Kayaknya. Turunan Tionghoa, Ustaz. Nah, lanjut, siapa lagi? Ini Ustaz, Gimana? Nah, tanya Ustaz. ya, tafadhol. Kan ada cerita Ustaz, katanya kitab Jurumiyah ini dikarang kemudian dibuang ke laut. Itu soheh ceritanya Ustaz? Itu pernah dinukil ceritanya dalam kitab apa ya saya baca? Dalam Syarah Jarumiyah yang terbaru. Pernah saya baca. Ada kisahnya seperti itu. Itu menunjukkan tentang keikhlasan beliau. Katanya begini, sesudah beliau menulis matan yang sangat tipis itu, beliau bawa lempar ke laut. Kalau memang ini benar murni ikhlas karena Allah, pasti akan diselamatkan oleh Allah. Ternyata balik lagi itu. Begitu Iya, ceritanya, ya. Nanti saya cari, saya screenshot, saya baca ulang. Ada saya baca kitab syarah baru. Saya lupa pengarangnya tapi ada di saya. Saya screenshot, nanti saya kirim ke grup tentang cerita tersebut. Ya. Lanjut. Ustadz Fahri. Ya. Takunu ay mutammimatu wasitatun bainiha. Ay bainal ajrumiyati wa bainal ghairiha minal mutawwalati min kutubil nahwi li ismaliha ala ma yastamilu alaihi asluha minal fawaidi fahiya wa in kasurat anil mutawalati bisagri hijmiha. Ya. Hijamiha
falakinnaha tabariha bi ghazarati ilmiha Hmm. wa mutawwalati ilmu nahwi ghairi mahsuratin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tinggal ya. Ya, udah titik. Takunu ail mutammimatu wasitatan bainaha. Bermula ini itu satu mukaddimah bagi mutammimah. Ajrumiyah takunu yang ada ianya mutammimah tadi. Jadi mustatir takunu kembali ke mutammimah. Yang ada ianya mutammimah itu wasitatan, itu menjadi perantara bainaha bainal ajrumiyah, perantara antara ajrumiyah wa baina ghairiha, dan antara lainnya jarumiyah minal mutawwalat, dari segala kitab yang besar-besar, panjang-panjang, min kutubin nahwi, dari segala kitab-kitab nahwu. Kenapa mutammimah menjadi perantara antara jarumiyah dan lainnya? Listimaliha, karena mengandungnya mutammimah ala ma yastamilu, di atas ma yang mengandung di atasnya oleh asalnya jarumiyah, minal fawaid, dari segala faedah-faedah. Jadi mutammimah menjadi perantara karena dalam mutammimah juga ada jarumiyahnya kan. Listimaliha, karena mengandung, melengkapinya mutammimah atas apa yang dikandung oleh asalnya, yaitu jarumiyah. Artinya dalam mutammimah udah ada jarumiyahnya. Nah, bahkan ada tambahan faedah-faedah. Fahiyya wa in kasurat anil mutawwalat, maka dianya mutammimah sekalipun terbatas ia, jauh ia anil mutawwalat, dari kitab yang lebar-lebar. Bisa geri hijmiha, dengan sebab kecil bentuknya mutammimah. Walakinnaha, tetapinya mutammimah itu tubari kita baca, atau asalnya tatabara juga boleh. Walakinnaha tabari, tetapinya jarumiyah, tetapinya mutammimah tabari, itu menandingi, menyaingi ia akannya mutawwalat bi ghazarati ilmiha, dengan kedalaman atau dengan banyak ilmunya mutammimah. Ghazarah artinya kasrah. Banyaknya, artinya dalam mutammimah ini banyak faedah-faedah beliau tulis, ada tambihnya, ada segala macam. Jadi walaupun kecil bentuknya tapi ilmunya banyak ini, apalagi ilmu i'rabnya. Justru kalau kitab mutawalat itu kadang nggak di-i'rab lagi, dianggap kita udah pinter, jadi riweuh gitu. Wa mutawwalatu ilmin nahwi ghairu mahsurah, dan bermula yang besar-besar dari ilmu nahwu itu ghairu mahsurah, tidak terbatas. Banyak banget kitab nahwu. Ya, sampai di sini dulu. Bagaimana? Yang perlu di-i'rab, penjelasan. Ustaz Raihan, ada yang pengen ditanyakan? Wasitatan pertengahan, bukan gitu ya? Ya, wasitah Takunu ay mutamatu wasitatan bainaha. Ya, perantara. Ha, ini berarti kayak mutawalat tuh ya. Ha pertama, bainaha, ini beliau mengartikan bainaha ay baina jarumiyah. Wa baina ghairiha, dan lainnya jarumiyah. Kalimat tabariha itu fi'il ya, fi'il madi tafa'al. Ya, ini saya perkirakan ini asalnya tatabaro. Kan itu bisa kalau ketemu dua tata, satunya dibuang. Kalau kita lihat artinya. Karena arti tatabaro tatasabak, mendahului. Jadi ada kemungkinan itu kan bisa dibuang ta satu, atau langsung aja nggak dibuang ta juga boleh, dari baroya. Yubariyu, tubari kita baca. Walakinnaha tubari. Tetapinya, Tubari, ya, mutammimah itu menandingi ia, menyaingi ia akannya mutawwalat. Bighazarah, dengan banyak pengetahuannya mutammimah. Dalam mutammimah banyak pengetahuan. Gazar, kasar. Begitu. Lagi. Siapa lagi? Ustadz Jamil mau lanjut baca? Udah terang, udah kelihatan? Dari mana, Ustaz? Dari Waman jaringan saya tadi. Dari mana, Ustaz? Dari itu.
ومن تتبع طبقات النهاة وجد شيئا كثيرا منها في تروس مستورة. Terus ومن أنفائها شروح الألفية والتسهيل وشروح كافية ابن مالك وكافية ابن حاجب. ومن أحسنها وضعا وأخذرها علما وأخذرها علما مغني اللبيب لابن هشام. Dah, titik. Nah, ini kita luruskan dulu dikit. Waman tatabba'a. Dari tabba'a, tatabba'a, tafa'ala. Tatabba'a yang mengikuti sedikit demi sedikit. Waman tatabba'a tabaqatin nuhati. Barang siapa yang mengikuti ia, mempelajari ia akan semua tabakat-tabakat nahu. Tabakat-tabakat ulama nahu, kitab tabakat, kitab biografi ulama nahu. Wajada syai'an kasiran. Niscaya mendapati ia akan sesuatu yang banyak. Maksudnya kalau kita mau baca kitab tabakat, banyak banget ulama-ulama nahu dan banyak banget karya-karyanya tentang nahu banyak. Ghairu mahsurah. Kitab nahu itu banyak banget. Kita bacakan dikit doang kan, Mutammimah, Mukhtasar Jiddan kan. Nah, kemudian langsung syarah Ibnu Aqil. Ini. Minha fit turusi masturatun. Sebahagian darinya yang banyak tadi. Sebahagian dari yang banyak fit turus, dalam turus. Turus itu dalam lembaran, dalam manuskrip. Turus, makhtutat. Makhtutat itu kitab masih tulisan tangan. Minha sebahagian darinya yang banyak tadi ada dalam turus, dalam lembaran-lembaran itu yang tertulis. Banyak juga kitab nahu yang belum tercetak sampai sekarang. Itu maksudnya. Ya. Cuma sekarang ada usaha untuk semuanya dibentuk dalam PDF walaupun nggak dicetak kan, supaya nggak hilang. Kalau disimpan di kertas lama-lama mah dimakan rayap. Wa min anfa'iha. Sebahagian dari yang paling bermanfaatnya mutawwalat tadi. Nah, atau sebahagian dari yang paling bermanfaatnya kitab nahu. Mutawwalat juga boleh. Itu syuruhul alfiyah, syarah-syarah alfiyah, wa tashil dan tashil, wa syuruhu kafiyat ibni Malik dan syarah-syarah kafiyah ibni Malik dan kafiyah ibnu Hajib. Wa min ahsaniha sebahagian yang paling bagusnya lagi mutawalat, wad'an nisbah buatannya dalam susunan judul segala macam, wa aghzariha dan sebahagian dari yang paling banyaknya kitab nisbah ilmu, kitab yang paling banyak mengandung ilmu pengetahuan tentang nahu, itu Mughnil Labib. Kitab Mughnil Labib li Ibni Hisham, karangan Ibni Hisham. Kita belum pernah baca ini. Ini katanya kitab paling keren itu Mughnil Labib. Nah, udah titik. Kitab nahu juga tuh ya? Iya. Mughnil Labib. Artinya aja Mughnil Labib kan sudah cukup untuk orang yang cerdas. Mughni itu mencukupkan, mengayakan. Nah itu berarti kalau kita udah khatam Mughnil Labib ini udah keren nih. Nanti insya Allah pada suatu hari kita baca di sana. Amin, amin. Nah insya Allah. Nah begitulah. Ini udah mau putus kayaknya ya. Iya, Kalau- sambung lagi tuh ya? Putus sambung lagi nggak apa-apa. Sambung lagi. Santai. Yang penting semangat ya kan. Ini Iya, grup Ustaz. grup Ustadz Raihan nggak ada yang masuk ini. Nggak tahu Ustadz Abi Yusuf mana. Ustaz. Ini kita habisin mukadimah malam ini biar nanti masuk ke isinya. Lanjut lagi, siapa lagi? Nafa Allah. Tengku Sulaiman mana Tengku? Ku Sulaiman. Beliau suka nelpon pakai telepon biasa. Kita sering ngaji juga tapi telepon biasa nggak ada paket kayaknya. Nggak ngisi paket. Nggak ada paket. Kacau di kampung. Bukannya murahan pakai paket daripada telepon biasa? Enggak, kalau di sana katanya murah paket biasa. Paket biasa 30.000 katanya telepon tanpa batas sebulan. Oh, lain ya? Telkomsel.
Kalau beli paket bentar-bentar habis, dipakai main game sama anak. Lanjut, siapa lagi? Kayaknya udah mau habis kayaknya dari tempo. Tadi sudah 10 menit peringatan tadi ya. Ini ulang lagi tuh ya. Ya, baca aja dulu. Kama nafa'a. Nafa'allahu ta'ala biha. Siapa nih? Sarehan, Jamil. Ya, jago semua nih. Ya, ustaz semua. Berkah. Siapa aja boleh, rebutan ayo. Ustaz Fahri juga boleh duluan, yang sepuh. Boleh, saya aja ditegur. Langsung ditegur aja Tengku ya kalau salah Tengku. Siap, Langsung dibetul aja Tengku. Iya. Nafa'allahu ta'ala biha. Ay bihazil muqaddimati at-talibil al-muqaddimati at-talibi laha. At-talibah. Oh, bukan dari muqaddimati Tengku kan ya? Bukan ya? Enggak boleh karena muqaddimati muannas. Jadi talibah maf'ul nafa'a. Oh, muqaddimati at-taliba laha wa ma'na naf'i fi haqqihi sayati wa nafa'a biha aidan mu'allifaha wa ma'na naf'i fi haqqihi fi dunya istighalun nasi biha wa fil akhirati an takuna sababan li hululihi fi darin na'imi. Ya. Titik. Jadi nafa'allah ini doa penulis Mutammimah Syekh Hattab. Nafa'allah, semoga memberi manfaat oleh Allah Ta'ala biha dengannya, bihadhil muqaddimah, dengan ini muqaddimah yaitu Mutammimah. Kepada siapa Allah beri manfaat? At-talibah, kepada si talib, kepada orang yang mencari atau orang yang belajar laha baginya muqaddimah. Nafa'allah, semoga memberi manfaat oleh Allah Ta'ala biha dengannya ini muqaddimah at-talibah akan orang yang belajar baginya muqaddimah. Wa makna naf'i fi haqqi, bermula makna bermanfaat pada haknya si talib itu sayati, akan datang ya. Beliau nanti akan menjelaskan apa maksud kitab ini bisa diambil manfaat oleh orang yang mempelajarinya. Wa naf'a biha aidan muallifaha, dan memberi manfaat hanya Allah dengannya ini muqaddimah pula akan pengarangnya. Al-ajurumiyata fa innan naf'a biha musyahidun id qalla ma syar'a talibun fi nahwi illa wa yabtadi biha wa ta'udu barakatuha alaihi. Kalau untuk situ set. Ya. Kama nafa'a, sebagaimana telah memberi manfaat ianya Allah bi fathil fa bi asliha dengan asalnya mutammimah, yakni bermaksud ianya musannaf dengannya asal al-ajrumiyah akan jarumiyah. Sebagaimana telah memberi manfaat ya Allah dengan jarumiyah. Jarumiyah banyak manfaatnya. Fa innan naf'a biha, karena bahwa sungguh manfaat dengannya jarumiyah itu musyahadun, itu bisa disaksikan. Idz qallama syara'a, karena sedikit sekali yang masuklah oleh orang si talib. Idz qallama, karena sedikit lama yang masuklah oleh, sebenarnya enggak sedikit lama. Kalau qallama begini artinya sedikit. Karena sedikit sekali masuklah oleh seorang santri dalam belajar nahu, kecuali waya betadiu, kecuali mulai ia biha dengannya jarumiyah, wa ta'udu, dan kembalilah oleh barokahnya jarumiyah alaihi kepadanya sahib jarumiyah. Fayasuhulu alaihi ba'da dzalikal akhdhu fi ghairiha, maka menjadi mudah kepadanya si talib ba'da dzalik, sesudah demikian, oleh mengambil pada selainnya jarumiyah. Atau fayasuhulu alaihi, maka menjadi mudahlah kepadanya si talib sesudah demikian mempelajari mutammimah,
oleh mengambil dalam selainnya mutammimah dari mutawalat. Nah, Nah, oke. Ada kendala di sini? Ini aksu itu fa'il daripada yas'ulu tentu ya. Ya. Akhdu. Ya. Sahula yas'ulu tentu ya. Ya, lazim kelihatannya kan? Fayasuhulu. Alaihi ba'da dzalik Fayasuhulu. al-akhdhu. Suhulah masdarnya. ta'ala gimana i'rabnya? Ta'ala fi'il madhi mabni di atas fathah muqaddarah. Dhamir dalam fa'il atau dhamir mustatir fa'il takdirnya huwa. Ya, ta'ala maha tinggi ianya Allah. Hal tahal jumlah ta'ala kita hal kepada Allah, hal karena Allah itu yang maha tinggi. Ya, Ban. Ada lagi? Ustaz Muslim? Nah. Ustaz Jamil ya. Fil hayati wa ba'dal mamat, matan. Di mana Allah memberi manfaat fil hayati dalam kehidupan dunia wa ba'dal mamat dan dalam kehidupan sesudah kematian. Muta'allakun biqaulihi nafa'allahu biha. Nah, muta'allakun, dianya fil hayah itu dimuta'allakkan dengan ucapannya musannif nafa'allahu biha. Semoga memberi manfaat oleh Allah biha dengannya mutammimah, di mana Allah memberi manfaat fil hayati dalam kehidupan. Ya. Itu. Siapa lagi yang mau baca wa makna? Ya, Ustaz Andri. Namia. Latihan nggak apa-apa, salah-salah ya biasa. Semua juga salah. Ya, bukan saya aja itu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Sip. Masih ada Oke, Ustaz, lanjut. wa ma'na naf'i talibi bihi fil hayati wa an yulhamahu Allahu iqtina'a biha wa yumanna alaihi bi idraki ilmil arabiyyati bi sababiha. Terus? Itu kok. Lanjut. Wa ba'dal mamati bil fauzi bi daris salami. Innahu ay Allahu qaribun ay bi ilmihi mimman sa'alahu wa da'ahu bi qawlihi ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ammal qaribu bizati fa mahalin. Mahalin apa itu? Famuhalun fi haqqihi ta'ala. Famuhalun fi haqqihi ta'ala. Mujibun da'wati ay da'watin da'i. Qala sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Ma min rajulin yad'u bidu'ai illa istajiba lahu. Ustujiba majhul. Illa ustujiba lahu. Oke, koma dulu. Oke. Dah. Nah, tadi wa makna naf'i talib ini janji beliau sayati di atas kan. Bermula makna wa makna naf'i talib bihi fil hayati huwa ayyulhima. Alhama yulhimu ilham. Af'ala. Huwa ayyulhimahullahu al-i'tina'a biha wa yamunnu alaihi bi idraki ilmil arabiyyati bisababiha. Bermula makna memberi manfaat kepada si talib
atau bermula makna bermanfaatnya si talib dengannya asal, nah, atau dengannya kitab fil hayah dalam kehidupan, itu huwa dianya manfaat, ayyulhimahu memberi ilham akannya si talib oleh Allah, al-i'tina apa ilhamnya, akan bersungguh-sungguh dengannya mutamimah, wa yamunnu alaihi dan memberi karunia yang Allah kepadanya si talib, biidraki dengan memahami ilmu bahasa Arab, bisa babiha dengan sebabnya mukaddimah. Nah itu. Apa arti kitab mutamimah bermanfaat kepada si talib? Artinya Allah memberi ilham kepadanya, dia rajin belajar mutamimah, rajin belajar kawakib, hingga paham bahasa Arab dengan sebab kitab ini. Dan luar biasa doa musannif kan? Kita aminkan ini, insya Allah kita semuanya alim. Nah. Wa ba'dal mamat, dan bermanfaat juga, memberi manfaat oleh Allah kepada semuanya sesudah kematian, bil faudi dengan mendapatkan dari salam surga Allah. Jadi baru bermanfaat kitab Nahu ini kalau tujuan belajar Nahu untuk memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi, kitab para ulama, kemudian kita amalkan, baru dapat dari salam ya. Kalau kita baca Nahu doang kagak dapat nih. Jadi Nahu ini umpama jalan atau jembatan. Kalau kita sibuk di jembatan nggak nyebrang ya nggak ada manfaat. Jadi ini wasilah. Kenapa beliau mohon kepada Allah? Ini ilatnya, ta'lil. Nafa Allah itu memang tulisannya khobariyah, tapi maksudnya doa beliau, Allahumma anfa'. Ya Allah, beri manfaat olehmu dengan ini mukaddimah. Kenapa beliau berdoa kepada Allah? Innahu, sesungguhnya Allah itu qaribun, itu maha dekat. Dekat apanya? Apa dekat zatnya? Bukan. Bi ilmihi, maha dekat dengan hamba dengan ilmunya. Mimman sa'alahu, dari orang-orang yang meminta ia akannya Allah, wada'ahu, dan berdoa ia akannya Allah. Karena Allah maha dekat, pengetahuan Allah terhadap orang yang meminta dan berdoa, makanya beliau musannif minta kepada Allah. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala sendiri. Wa iza sa'alaka ibadi, bila meminta, bertanya kepada engkau oleh hambaku, anni tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku itu ada, katakan olehmu, sesungguhnya aku itu maha dekat. Ammal qurbu bizzati famuhalun fi haqqihi ta'ala. Adapun bermula kedekatan dengan zat, niscaya maka itu mustahil pada haknya Allah Ta'ala. Enggak mungkin kita dekat dengan zat Allah. Begitu. Karena zat Allah enggak bertempat. Keyakinan pengarang kita ini enggak ada tempat. Bukan di atas, bukan di bawah, Ustaz Fahri. Jadi kalau di atas ada tempatnya, tetap dekat. Kan jarak berapapun kalau ada jelas kan bisa didekati kan. Ya, tapi karena enggak ada tempat makanya mustahilun, muhalun. Mujibud da'wat, sesungguhnya Allah itu mujibud da'wat, yang mengabulkan segala doa. Da'awatid da'i, doa-doa orang yang berdoa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ma min rajulin yad'u bidu'ain, tidak ada dari seorang laki-laki pun. Ini laki-laki di sini maksudnya termasuk perempuan juga. Ma min rajulin, itu bahasa syariat itu kalau rajul masuk imra'ah. Ma min rajulin, tidak ada dari seorang laki-laki pun yang berdoa ia dengan satu doa illa ustujibalah, melainkan dikabulkan akan dianya doa lahu baginya si laki-laki. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Kita udah capek berdoa tiap khatib Jumat, Allahumma dammiril kafarata wal musyrikin kan? Enggak hancur-hancur. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa ini? Fa imma ayu ajjila lahu fid dunya, maka ada kala bahwa menyegerakan ianya Allah baginya si dai atau baginya si rajul. Maka ada kala bahwa menyegerakan ya Allah baginya orang yang berdoa di dunia. Wa imma ayu akhiralahu fil akhirah, ada kala mentakhirkan ya Allah baginya si dai di akhirat. Wa imma ayu kaffira anhu min dzunubihi bimiqdari ma da'a ma lam yad'u bi ismin aw qati'ati rahmin aw istajala. Ada kala bahwa menghapus ya Allah darinya pendoa dari dosa-dosanya bimiqdari ma, dengan ukuran ma, dengan seukuran ma yang berdoa ia. Akannya ma mahdhuf. Ait ma. Malam yad'u, selama tidak berdoa ianya si laki-laki bi ismin dengan dosa, au qati'ati rahmin, memutus silaturahmi, au istajala, atau selama tidak buru-buru ya. Istajala ini fi'il madhi. Ya. Qalu, mereka berkata dikit lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yastajilu, bagaimana istijal ianya seseorang buru-buru? Qala, berkata ya Nabi, yaqulu da'autu famastajaba,
Berkata ianya laki-laki yang berdoa, yaqulu, berkata ia, da'utu, aku telah berdoa, famastajaba, tapi tidak mengabulkan ianya Allah akan doaku. Akhrajahut Tirmidzi wa qala hadisun gharibun. Titik. Baru kita break. Sambil kita lihat nih Arabnya. Coba. Hadisun gharib. Bismillah. Hadisun gharibun. Hadis gharib itu artinya apa tuh? Hadis yang rada aneh dikit ya. Gharib, lafadznya gharib. Mungkin enggak banyak yang merawikan hadis ini. Cuma kelihatannya ditakhrij oleh Imam Tirmidzi doang. Hadis langka barangkali lebih kurang begitu. Ya. Ustaz, berarti ini ada rekaman di YouTube ya kan Ustaz? Ini sepotong doang kayaknya, lupa tadi. Soalnya kalau di Zoom nggak bisa kan. Harus saya rekam lewat HP lain. Tadi lupanya lainnya. Tahu kerekam nggak? Tapi ada. biar bisa ngulang juga. Iya, iya. Masih kurang, Banyak di sana di Tengku. masih kurang alat. Sabar, insya Allah nanti kalau udah ada alatnya kita rekam semuanya. Baik Ustaz. Enggak apa-apa. Apalagi ada yang pertanyakan. Kalau di YouTube nggak bisa nanya. Saya nggak baca komentar. Bukan nggak baca, nggak sempat balas. Iya Ustaz. Udah 4 hari ini nggak baca kitab, Ustaz. Sibuk keliling. Ini alhamdulillah udah masuk ke dalam isi, ya kan? Ini kita nyerap dulu ini. Ada yang penting nyerap nggak kira-kira? Yang penting nyerapnya ini. Soalnya kitab Nahwu. Ustadz Muslim, ada yang pengen ditanyakan? Ustadz Andri Al-Muslim. Jadi kan amal karbu tentu kan. Nah, kalau kita lihat Kabarnya kamus, mana tuh, Bu? itu ada fa-nya. Kalau di imma biasanya amma. Oh, Famhalun. Mahalun gitu ya. Jadi adapun dekat dengan zatnya, Maka maka itu mustahil. mahalun itu artinya bukan mahal, bukan tempat ya. Bukan, muhalun, mustahil. Ini istilah dalam ilmu kalam. Wa ammal qurbu bizzati famuhal. Adapun bermula dekat dengan zat Allah itu mustahil. Pada haknya Allah Ta'ala. Jadi dekat dengan Allah itu dalam kitab Asnal Maqasid kan, dalam kitab Asmaul Husna, semakin kita bisa meneladani Allah dalam nama-namanya, itu makin dekat. Jadi dekatnya dekat maknawi. Allah kan Maha Pengampun nih, Ghafur. Seukuran Tapi yang Anda bilang dalam dekat itu kan dalam Al-Quran gitu kan? ya, Apa ini karib itu? ya. Boleh. Kemudian para ulama ketika menjelaskan Asmaul Husna, bagaimana maksud kita mendekati Allah? Seperti seseorang punya fans, dia ngefans kepada artis luar negeri, nggak pernah ketemu kan? Tapi dia gaya rambutnya, pakaiannya, suaranya, semuanya model itu. Begitu juga kita dengan Allah. Maksudnya walillahi masalul a'la, kita nggak boleh menyamakan. Maksudnya begini, Allah Maha Pengampun. Semakin bisa kita memaafkan orang lain, itu makin dekat. Enggak semua nama Allah bisa diteladani. Allah Maha Penyayang. Nah, itu kita teladani. Seberapa bisa kita menyayangi makhluk Allah, itu akan menunjukkan dekatnya kita kepada Allah. Ada sifat-sifat Allah yang nggak boleh diteladani seperti mutakabbir. Ya kan? Nah, Allah Maha Takabur, kita nggak boleh takabur. Jadi sebagian besar. Tapi dekat tuh, yang dekat tuh kan ada dalam Al-Quran lebih dekat daripada urat leher itu tentu ya. Ya. Hablil warid itu. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid bi'ilmihi. Berarti itu maknawi juga berarti itu ya. Sama. Kalau Ustaz lihat tafsir, bi'aunihi wa lutfihi wa ma'unatihi. Ya, jadi dekat dengan bantuannya, perlindungannya segala macam. Kayak wahwa ma'akum aina ma kuntum, sama. Wa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama engkau di mana saja kamu berada gitu. Iya. Ya kan berarti bukan berarti Allah kemana-mana kan?
Perlindungan Allah, penjagaan. Artinya gini, kita kayak dalam genggaman Allah lah. Kalau dalam detik ini kita mau dicabut kan bisa. Nah, itu. Itu artinya dalam kuasa aku. Semua rakyat Indonesia dalam kuasa Pak Jokowi ini. Kalau kita kan dekat juga dengan udara, Tengku. Mm-mm. Di mana aja kita ada udara, Tengku. Jadi udara aja bisa dekat kita, Tengku, apalagi Allah, Tengku, kan. Ya. Bisa. Pasti kita nggak bisa lepas dari udara, kan. Kan gitu ya, Tengku, ya. Nggak bisa kita mengibaratkan gitu, Tengku, ya. Iya, kalau kita lepas dari udara kita meninggal, bisa lepas. Begitu Ya, kita dimasukkan itu. dalam ya. Artinya udara itu ada di mana-mana juga, Tengku. Nah, Bisa, udara ada di mana-mana, ya kan? Tapi ada juga tempat yang nggak ada udaranya kan ada. Di ruang hampa udara ada. ya kalau Allah, nah itu ada lagi itu, Tengku. Hmm. Kalau udara memang dia harus ada anunya. Kalau yang namanya yang itu, Tengku, kayak sinyal handphone itu, Tengku, itu dia nggak kenal hampa udara tuh, Tengku. Dia ada di mana-mana tuh. Ya, itu di Sulawesi tadi kurang sinyal. Oh, berarti itunya nggak ada berarti, Tengku. Iya. Apa? Maksudnya kayak itu, Tengku, ya, kayak sinar matahari ke kita itu dia nggak perlu lewat hampa udara aja lah, Tengku, bisa sampai ke kita deh. Iya. Tapi begini, udara, sinar matahari masuk dalam kategori materi, benda, maddah. Karena Iya, definisi ya, materi, masuk. setiap sesuatu yang memiliki massa kan dan menempati ruang berarti itu makhluk. Sementara Allah itu nggak butuh kepada ruang. Ya. Nah, itu. Sinar matahari itu nggak ada masanya, Tengku. Itu namanya energi, Tengku. Tapi ada ruangnya. Tenaga. Oh, dia nggak perlu ruang. Adalah ruang ini, ruang alam raya ini kan tempat dia. Enggak, maksudnya bukan menyamakan itu, Tengku. Ya. Kalau Allah tuh lebih lagi dari itu, Tengku. Kalau orang belajar itu tuh ada namanya yang massa, Tengku, ada massa, ada materi. Ya. Nah, kalau materi itu dia bisa kemana-mana, Tengku. Kayak si cahaya-cahaya gitu, Tengku. Ya. Jadi maksud Ustadz begini, kalau tadi udara ada di mana-mana, begitu kita kehilangan udara kita mati, ya kan? Begitu juga seseorang yang putus dari Allah itu mati. Makanya kita selamat karena selalu dalam penjagaan Allah. Iya. Begitu Allah menghilang sejenak dari kita udah kiamat. Itu artinya makhluk fi qabdatihi, dalam genggamannya Allah. Barangkali kalau pengajian nahu untuk malam ini udah kita cukupkan ini. Udah 3 kali putus kan? Cukup, Tengku, ya. Nah, jadi biar Iya, besok Lain, boleh. Kalau besok langsung masuk dalam isinya al-kalam. ini apa namanya? Masalah